Kali lihat klipnya juga, isengin, ya kan, Keyboy atau Sans mungkin sambil bercanda, mic Sans checknya sekarang juga. lucu ya. Iya, tapi ya itu dia. Jadi biar nggak tegang terus gitu loh Jimo, biar nggak Chemistry. bener-bener apa ya, dalam keadaan adrenalin rush terus. Jadi harus ada yang Benar-benar. memberikan remnya. Di outgame sih, dia penting banget menurut gua. Benar sih. Pemersatu outgame tuh sulit loh. Dan apa ya, ngebangun respect untuk seorang coach tuh nggak mudah loh. Betul, Iya. Jadi betul. respect banget juga untuk coach Chef karena Tuh lihat tuh kelakuannya. Itu dia ngobrol, dia sambil ngedraft sambil bikin anak-anaknya relax tau gak sih? Iya. Tapi itu penting loh. Ya penting banget, penting banget. Ah ini kalau coachnya Sama kan kayak- KB nih. Ben, iya sama gimana? kayak kita ngakes aja. Iya bikin relax, bikin tenang, Iya. jadi nyaman kan. Dan Faramis kali ini udah dilempar ke para pasukan dari Triple Esports. Tapi yang mungkin kita bisa lihat, ini kalau ngomongin dari Onyx, mereka bermain dengan cukup banyak permainan. Dan Novaria ketika Queen lihat ada Novaria pick di awal, ini tandanya mereka tahu kalau misalnya dari Triple Esports gak bisa menggapai ke belakang dengan mid laner mereka. Iya, Faramis ya, tapi Perhatiin pick sama band keempatnya dari Onyx. Kalau band 4 mereka Digi, Tigreal last pick bisa muncul lagi. Karena Novaria Guinevere ini combo classic rank yang udah sering muncul di beberapa kali aku mungkin menjalankan Glory to Mythical, Immortal lebih tepatnya. Nah, Guinevere Novaria ini kenapa laris manis Cimomo? Karena hitbox yang diperbesar. Iya, Itu akan mempermudah Guinevere memainkan kombonya. betul Tapi setuju. nggak cuma Novaria, Guinevere, ada Tigreal juga yang pernah aku coba dan sangat efisien. Tapi syaratnya emang harus bendigi. Kalau menurut KB nih, ini aku agak sedikit See value bertanya in aja me? ya. Kalau let's say mungkin You posisi dari Gwyn jungler, Novarianya let's say mid lane, Iya. lebih mending mana dia bawa Tigreal atau Mino? Oh iya, combo juga ya Mino ya. Mino kan juga lumayan kan. Apalagi bisa ada kasih Cloud efek di sini. knockout. Betul. Apalagi ada Cloud dari Triple Esports. Dua-duanya juga punya knock up airborne Cimomo. Iya. Itu bisa nge-cancel kehadiran dari Blazing Duet. Tapi mungkin kalau Tigreal ini kan mainin kombonya lumayan lama ya. Ya kan implosion terus dia geser. Fanny-nya Oh dia Kairi. pakai Fanny Kairi dan bahkan kita lihat sekarang akan ada 2 kesempatan pick untuk tim Onyx melakukan deny roam terhadap Triple Esports. Wah ini Keyboy yang bakal pegang Guinevere-nya. Berarti kemungkinan besar kita bahkan tidak akan melihat Minotaur atau bahkan tidak melihat Tigreal. Tapi hero yang cukup bermain di early tempo. Harit gold lane nggak akan dimunculkan sama Onyx. Karena kita sering melihat hal ini ya. Iya. Ketika Assassin Physical Damage Deal dikeluarkan oleh Kairi. Berarti kemungkinan besar hero yang akan dimainkan oleh Calvin Winata adalah Harit gold lane. Untuk lebih memastikan kalau Cloud-nya nanti tidak akan mendapatkan kekuatan yang mencapai power spike di mid game. Jadi mereka menekan dari early game. Apalagi Harit untuk kendali di laning kuat banget. Kalau udah level yang keempat. Oke. Tapi tidak akan ada Digi sepertinya yang di-ban. Mungkinkah Diginya malah show up di sisi Onyx? Oke, tapi yang pasti gimana caranya Baba Yeba membuat dari Kairi ini akan lancar bermain dengan farming. Tidak ada hambatan dari Kufra, ya mungkin walau ada Triple Esports, chance-nya besar banget untuk arah aja. Buat Kaja sih oke banget. Apalagi Kaja Faramis kan, kita udah sering banget melihat combo tersebut. Tapi kali ini dengan Novaria, combo apa yang akan dibawakan oleh teman-teman dari Onyx juga? Karena masih ada satu hero di gold lane yang sebenarnya match up lawan Cloud juga oke. Beatrix, apalagi ada Novaria, combo 2 sniper mount mungkin bisa dimunculkan kembali. Dengan Render Apathy dan juga Astro Spear, yang nanti bisa melakukan takedown terhadap hero-hero yang squishy kayak Faramis. Apalagi kayak Faramis nih yang sekarang udah jarang nih bikin Clock of Destiny. Karena terlalu scaling dan kurang match up combo sama Lightning Truncheon yang baru. Oke, dan juga ini buat yang di Taman Ismail Marzuki ini udah nge-tag kita, terima kasih banyak. Halo guys. Halo. Yang nobar di Taman Ismail Marzuki luar biasa udah mulai rame. Wow. Yang nobar juga dimanapun kalian berada luar biasa, thank you guys. Ini adalah last match for today. Dimana Onyx tim Indonesia masih akan baru memulai. Dan di sini udah ada shadow pick terhadap Pakito dan juga Edit nampaknya. Edit Salah satu Pakito. counter juga untuk Fanny Edit itu. Oke, untuk menangkap dengan menggunakan onward dan ditambah juga dengan power dari Fredrin. Yang nanti pasti akan sangat-sangat menjengkelkan bagi Fanny dengan Town Evac Energy Eruption. Tapi ternyata Cho, The Way of Dragon yang akan menjadi jawabannya Ranger Mas tentunya bagi Triple Esports. Satu pick terakhir. Ketika berhadapan dengan hero-hero dash ability, Popheus seems good tapi kayaknya lumayan maksain potential. Coba gitu. Dan entah kenapa
kalau dari pemilihan EXP yang masih terbuka untuk Boots, ini hero-nya banyak banget. Sekalipun dia munculin Esmeralda, menurutku not bad karena ada 3 hero yang akan menimbulkan shield absorb. Lapu-lapu gak sih? Lapu-lapu juga oke untuk mengganggu ke arah dari Faramisnya. Atau Yuzong. Yuzong ya? M5, tapi Dairot. Permainan front to back akan dijalankan, apalagi ada Kari Dairot. Ini bakal jadi kejam banget tentunya untuk late game dari Onyx. Gak cuma itu, ada Fanny. Ada Fanny. Di tangan dari Kairi. Skill damage akan sangat tinggi sekali. Dan hal tersebut yang akan menimbulkan masalah baru bagi Triple Esports. Alright, draft yang ternyata ini cukup menggeparkan Triple Esports. Karena kita tahu Kairi cukup jarang dilepas dari Fanny-nya. Ya, Dan bahkan sekarang dilepas begitu saja. Mampukah Triple Esports mampu menahan laju Onyx yang sangat kencang? Atau bahkan Triple Esports yang benar-benar tenggelam ke dalam permainan. kita sudah melihat Nolan dari Kairi. Kita juga sudah sering melihat Fanny dari Kairi, tapi kali ini muncul tanpa adanya ban sama sekali. Tidak hanya Kufra juga yang membuat Fanny-nya akan jauh-jauh lebih bebas ketika berbicara early tempo yang bisa dikendalikan oleh Onyx itu sendiri. Alright, dimanapun kalian berada Sobat Mobile Legends dari Sabang sampai Merauke yang lagi nonton bareng bersama semuanya. Mari tepuk tangan untuk tim Indonesia. Dan kita akan melaju dan terbang bersama di Lane of Dawn. Wow, mari kita saksikan apakah sang Raja Langit masih akan terbang tinggi dan mengalahkan sang Guardian tentunya. Tapi kali ini Sans dengan membawa Novaria ini harusnya akan menjadi Novaria yang sangat amat ini sih, menyakitkan. Ya, kalau kita berbicara Novaria kali ini sebenarnya bakal membuka vision untuk Cutthroat-nya Kairi juga sih. Apalagi betul. ketika kita berbicara bagaimana Lethal Ignition akan berjalan untuk nanti di mid game ketika power spike-nya benar-benar bisa disentuh dengan waktu yang cepat. Bahkan on the way untuk mendapatkan level yang keempatnya juga. Gak cuma itu sih, Be. Poking damage-nya juga benar-benar ngegangguin banget. Hitbox-nya. Hitbox akan lebih meningkat. Betul. Makin mudah juga untuk memainkan Steel Cable. Benar. Dan bahkan sudah ada rotasi early game dari Kairi yang ada di bottom lane. Kairi, lihat langsung Cutthroat dikeluarkan tapi ternyata Miss Cable membuat dirinya gagal mendapatkan 1 ball point kill Kalau kena- atas sosok seorang Sanji. Kalau kena mungkin first blood kali ya. Iya, kalau kena 2 kali lagi mungkin akan terjadinya first blood. Apalagi sudah ada Heavy Life Punch yang tadi sudah dikeluarkan juga. Tapi pemilihan untuk dari emblemnya, Season Hunter adalah opsi yang paling bagus memang untuk di patch yang sekarang. Yep. Apalagi dengan hadirnya Swift, attack speed yang sudah gratis didapatkan dari satu talent emblem membuat nantinya Kairi akan lebih berfokus sama Fury Hammer-nya langsung. Gak perlu pusing-pusing lagi untuk mikirin satu knife sebagai tambahan untuk 10% attack speed. Alright, tapi kali ini kita bakal melihat di mana rotasi yang dilakukan dari tim Onyx. Mereka sudah standby menuju ke arah Turtle. Ingat, dari normalnya, penggunaan Fanny itu akan gagal mendapatkan first ball-nya. Ya. Kalau kali ini berhasil didapatkan oleh Onyx juga, ini akan cukup berbahaya. Terlihat rotasi yang dilakukan ketika mereka sadar udah tidak ada lagi. Dan ada Deus dan Master Kairi kami. Gagal untuk mendapatkan satu yang tersebut. Bebas seorang Kairi. Dan Kairi sekarang mau terperangkap dan harus mundur. Kalau saat timpat lagi ini akan membuat Kairi tumbang. Dan memutuskan tentunya untuk disengage aja, dan hanya terculik dari seorang Butse. Pertukaran yang terjadi pasca Turtle didapatkan oleh Triple Esports membuat mereka mengungguli early game tempo yang mungkin mereka sadarikan sampai saat ini. Dan Ternyata Keyboy gak boleh pulang. Dipaksakan untuk tumbang.